Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fernanda Putra dengan NIM 1903211000123 dari kelas Penyuluhan Pertanian A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan yang saya buat, yaitu teknologi irigasi tetes dalam mengoptimalkan efisiensi penggunaan air di lahan pertanian. Komoditas tembakau. Nah, selanjutnya, sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang arti penyuluhan. Menurut saya, penyuluhan adalah proses penyebar luasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tujuan tersebut akan tercapai dengan adanya suatu proses penyuluhan. Namun, dalam penganalisaan terkait dengan proses-proses penyuluhan, terdapat teori-teori yang perlu dipahami. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyuluhan pertanian yang saya rencanakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi irigasi tersebut. Teknologi irigasi ini merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan efisiensi dan produksi hasil pertanian berdasarkan komoditas tanah, kebutuhan tanaman, dan iklim mikro. Irigasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akar tanaman untuk tumbuhan dan berkembang, terlebih pada kondisi kemarau di lahan kering. Irigasi didefinisikan sebagai suatu proses menyadap atau mengambil air dari sumbernya untuk keperluan pertanian guna memenuhi kebutuhan air pada tanaman tersebut. Efisiensi penggunaan air tersebut di lahan pertanian dapat dioptimalkan melalui penggunaan teknik irigasi yang tepat. Oleh karena itu, teknologi irigasi merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan efisiensi dan produksi hasil pertanian berdasarkan kondisi tanah pada periode tertentu saat musim kemarau. Sistem irigasi saluran terbuka cenderung kurang efisien karena akar tanaman hanya menyerap 10% air yang diberikan dan sisanya terbuang melalui perkolasi, evaporasi, dan lain-lain. Nah, irigasi tetes ini memiliki nilai efisiensi di atas dari 10%, yaitu 80 hingga 95%. Pemberian air dalam volume kecil dan berkelanjutan melalui irigasi tetes bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah dan terhindar dari kehilangan seperti perkolasi dan limpasan, sehingga ketersediaan air bagi tanaman terpenuhi. Komponen penyusun sistem irigasi tetes ini terdiri dari sumber air, pompa, dan tenaga penggerak. Lalu terdapat juga jaringan pipa untuk saluran air. Pengendalian air tersebut pada teknologi irigasi tetes ini
dapat dilakukan karena sektor elektrikal dan penggunaan sensor pada kondisi aktual dapat memerintahkan pompa untuk menyedot dan mendorong air dari sumber air ke zona perakaran. Pengendalian air secara otomatis pada irigasi tetes ini sebagai terobosan terbaru untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air pada zona perakaran tanaman melalui kondisi yang aktual, level kelengsahan tanah pada lahan pertanian. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah video yang menjelaskan tentang teknologi irigasi tetes tersebut. Silakan disimak. Irigasi mikro merupakan suatu istilah bagi sistem irigasi yang mengaplikasikan air hanya di sekitar zona penakaran tanaman. Dengan debit rendah, kapasitas 200 liter per jam, irigasi mikro dapat berbentuk pancaran air, kabut, pancuran atau tetes melalui bagian pengeluaran pengendali aliran secara khusus berupa alat pemancur atau lebih dikenal dengan emitter. Efektivitas dan efisiensi irigasi mikro lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi irigasi konvensional. Hal ini disebabkan pemberian air ke tanaman bersifat lokal dengan jumlah yang sedikit sehingga akan menekan evaporasi, aliran permukaan, dan perkolasi. Teknologi inovasi merupakan penerapan jaringan irigasi tetes dan irigasi mini sprinkler. Sistem pendistribusian air pada jaringan irigasi tetes dirancang dengan sistem pendistribusian semi-gravitasi di mana air diangkat dengan bantuan pompa submersible, tenaga solar cell menuju ke penampung reservoir, dan selanjutnya air dialirkan secara gravitasi menuju ke lahan melalui pipa utama, pipa manifold atau pipa pembagi, pipa lateral, dan diteteskan melalui emitter langsung menuju daerah perakaran. Sumber air irigasi tetes dapat berasal dari air tanah maupun sumber air permukaan. Sumber air tanah diambil menggunakan sumur bor, sedangkan sumber air permukaan diambil menggunakan pompa dari sumber air sungai. Disediakan juga infrastruktur penyediaan air. Ukuran subblok atau subunit irigasi tetes menyesuaikan luas garapan dan kebiasaan petani setempat dibuat 15 kali 15 meter. Subblok irigasi didesain modular atau sistem bongkar pasang dengan panjang tiap modul 1,5 meter. Sambungan antar modul menggunakan watermoor. Jaringan pipa pembagi diletakkan arah melintang di atas bedengan atau lahan yang akan ditanami. Irigasi mini sprinkler didesain dengan ukuran 15 kali 15 meter dan didesain modular bongkar pasang. Panjang per modul 1,5 meter dengan sambungan antar modul menggunakan watermoor. Jarak antara pipa lateral dan riser pencurah dibuat 3,5 meter menyesuaikan dengan spesifikasi pencurah, tipe pencurah, dan kecepatan angin pada lokasi lahan penerapan jaringan irigasi mini sprinkler. Selanjutnya, setelah menyimak dari video yang telah diputar, maksud dari inti penyuluhan ini adalah yang pertama penghematan air, dan yang kedua efisiensi waktu dan tenaga. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.